Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi APO, edisi hari Sabtu, tanggal 13 Juli 2024, dalam masa biasa yang ke-14. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kudus, Engkau memanggil semua orang untuk menjadi kudus. Bantulah kami untuk mendengarkan suara sabdamu dan arahkanlah kami seturut kehendak-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 10 ayat 24 sampai 33. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada waktu itu Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, seorang murid tidak melebihi gurunya, dan seorang hamba tidak melebihi tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah tahu, jika tuan rumah disebut bersebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi, janganlah kalian takut kepada mereka yang memusuhimu, karena tiada sesuatu pun yang tertutup yang takkan dibuka, dan tiada sesuatu pun yang tersembunyi yang takkan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kalian takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Tetapi takutilah Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual seduit 2 ekor? Namun tak seekor pun yang akan jatuh tanpa kehendak Bapamu. Dan kalian, rambut kepalamu pun semuanya telah dihitung. Sebab itu, janganlah kalian takut, karena kalian lebih berharga daripada banyak burung pipit. Barang siapa mengakui aku di depan manusia, dia akan kuakui juga di depan Bapakku di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, dia akan kusangkal di hadapan Bapakku yang di surga. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, pesan Injil yang hari ini kita dengar tampak sangat menghibur karena menceritakan bahwa Yesus mempersiapkan kita untuk hidup sebagai murid-muridnya. Kita tidak memiliki alasan untuk merasa takut juga kepada mereka yang tidak mau menerima pesan kasih-Nya. Panggilan Yesus membuat pesan sederhana
yakni kesediaan untuk mewartakan kasih yang telah kita terima, untuk kemudian dibagikan kepada orang lain tanpa rasa takut. Kita hanya boleh takut pada siapa yang berkuasa membunuh jiwa, bukan pada apa atau siapa yang dapat membunuh tubuh. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus tahu bahwa ketakutan dapat menghalangi kita menjadi murid-Nya yang sejati. Rasa takut membuat kita merasa kecil. Ketakutan membuat kita enggan untuk mencintai dan memaafkan orang lain. Rasa takut juga yang membuat kita tak mau membuka diri terhadap kasih dan karunia yang datang dari Allah melalui sesama. Karena itu, para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus ingin membebaskan kita dari rasa takut dengan menyatakan bahwa kita sangat berharga. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Jika Tuhan memelihara burung pipit yang murah itu, apalagi dengan anak-anak yang jauh lebih berharga daripada burung. Yesus ingin menunjukkan betapa istimewa, penting, dan berharganya kita di mata Bapa. Karena itu, kita tak memiliki alasan untuk merasa takut jika kita sungguh percaya kepada Bapa. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, tentu sangat diharapkan agar kesadaran ini bahwa Tuhan sungguh mencintai kita memampukan kita untuk dengan berani mewartakan dengan lantang kabar sukacita keselamatan bagi semua orang. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tapi setiap orang yang menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkal dia di hadapan Bapa-Ku yang di surga. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, pilihan bebas ada pada diri kita masing-masing. Apakah kita mau memilih tetap setia menjadi murid Yesus atau melarikan diri dari Yesus? Saya yakin dan percaya bahwa pasti semua akan memilih untuk tetap hidup sebagai murid Yesus. Atau dengan kata lain, akan tetap memilih Yesus sebagai satu-satunya pilihan tertinggi dalam hidup ini. Kalau demikian, maka tidak ada jalan lain sebagai murid-murid Yesus. Kita harus selalu melaksanakan dan menggongkirkan segala sesuatu yang Ia ajarkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tidak perlu takut, bimbang, ragu, atau malu untuk bersaksi tentang Kristus dalam kehidupan kita. Karena dengan tekun, berani, tanpa rasa takut, bersaksi, mewartakan Kristus dalam seluruh kehidupan kita, maka kita telah menyatakan diri murid kita sebagai murid yang sejati dengan melaksanakan perintah Yesus untuk membawa kabar gembira, kabar sukacita kepada semua orang. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, semoga perenungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita untuk menjadi murid-murid Yesus yang sejati. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.